Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saleh Basir, untuk mereview saham-saham syariah yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas resiko berinvestasi di saham. Memang perlu kita sadari dan pahami bahwa investasi saham tidak hanya ada potensi profit atau gain yang cukup besar tapi juga ada resiko-resiko di mana kadangkala saham yang kita pegang justru mengalami penurunan Nah, ini bagaimana kalau misalnya saham yang kita pegang ini, yang kita beli justru mengalami penurunan terus-menerus atau mengalami sebagai top losser misalnya Jadi sebagai contoh hari ini coba kita lihat saham yang mengalami penurunan sebagai top losser Untuk bisa mengetahui top losser kita bisa klik ranking kemudian stock gainer dan loser. Di sini ada loser loser dari sisi penurunan dan loser dari sisi dari nominal maupun dari persentase. Saya contohkan di sini misalnya ada hari ini 17 November yang mengalami loser diantaranya Trin dengan nilai transaksi 2 miliar, kemudian ada EMTK, ada Tama turun 6%, istilah di pasar ARB auto rejection bawah, artinya sahamnya sudah mentok di bawah Coba kita lihat bagaimana kalau misalnya kita megang saham yang seperti ini kayak Trin tadi Nah, ini mengalami penurunan kemarin turun 6%, ini juga sama, hari ini juga turun 6% atau ARB Nah, ini 3 hari turun terus. Nah, bagaimana kalau kita megang saham-saham yang seperti ini Contoh yang lain yaitu Tama misalnya Tama. Ini beberapa hari turun terus Ini yang perlu kita waspadai. Kita sebagai investor juga perlu hati-hati tidak terjebak di saham-saham yang memang mengalami penurunan seperti ini. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, tapi diantaranya untuk melihat kalau kita misalnya terlanjur beli saham-saham yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan Kita harus pahami pertama dari sisi fundamental dari sisi fundamental. Kayak contoh Trin tadi Perintis Trinity Property ini beberapa properti memang sedang mengalami permasalahan ada yang digugat PKPU, pilot dan berbagai masalah lainnya karena memang properti lagi turun habisnya karena Covid Nah, ini Trinity Property sampai dengan dari sisi kinerja keuangan sampai kuartal 2 atau Juni 2020 itu masih rugi 3 miliaran jadi memang lagi berat properti kuartal pertama juga berat turun jadi wajar memang sahamnya lagi turun Dari sisi fundamental itu book value-nya 148, harga tadi terakhir 320 Jadi karena masih minus, jadi PBV dan EPS-nya sebenarnya minus atau 0 Dan PBV-nya 2 kali. Artinya dilihat dari sisi sisi fundamental memang kurang bagus kemudian dilihat dari sisi teknikal Nah, ini sudah naik cukup tinggi dari sekitar 210-an ke harga pernah tertinggi di 390 Itu di tanggal 6 November 6 November. Jadi memang naiknya sudah cukup tinggi. Dari sisi teknikal ini dinamakan sebagai dead cross Artinya kalau kita beli di harga 390 ini sudah turun terus sekarang tinggal 320 Artinya kalau ada resiko seperti ini terpaksa
Kalau kita tidak mau hold jangka panjang, kita harus cut loss ya, karena ada potensi setelah dead cross ini saham tren bisa turun terus ya. Ya, tapi tergantung apa namanya persepsi maupun horizon investasinya ya. Kalau kita memang masih meyakini saham ini cukup bagus ya kita hold. Tapi artinya kalau dari sisi technical untuk daily-nya ini ada potensi dead cross dan mungkin akan turun terus ya. Karena sudah naik cukup tinggi dari 210, 200-an ke 390 ya. Sekarang di 320. Maka ini ada tren penurunan ya. Ini contoh ya. Kemudian saya Tama tadi ya. Tama juga sama, ini mengalami kenaikan dari sekitar 140-an menjadi 220-an ya. Nah, ini juga mengalami penurunan tren meningkat sudah selesai, kemudian berbalik arah. Ini harus hati-hati karena ini ada potensi untuk kembali ke bawah kembali ya. Dan harus kita juga lihat kinerja keuangannya ya. Di sini book value-nya 54, kemudian last-nya adalah 220, dan kinerja keuangannya masih minim ya, karena cuma laba 300 jutaan ini. Jadi dan BBV-nya 4 kali sudah cukup tinggi ya. Jadi kalau kita memegang saham-saham seperti ini hati-hati karena ada potensi untuk kembali turun ke bawah kembali ya. Jadi itu yang perlu kita lihat ya. Jadi dalam berinvestasi saham, sobat saham syariah juga harus melihat pertama aspek fundamentalnya, kinerja keuangannya, bisnisnya, ya manajemennya, GCG-nya ya, dan juga aspek fundamental juga mengetahui, aspek teknikal juga tahu ya, sehingga tidak terjebak di saham-saham yang memang berisiko cukup besar ya untuk mengalami penurunan terus-menerus ya. Demikian sobat saham syariah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya video ini untuk edukasi terus-menerus pada masyarakat untuk berinvestasi di saham syariah. Memang saham berpotensi profit, tapi ingat juga ada resiko yang ada di situ, di antaranya resiko adanya penurunan harga. Demikian, salam profit berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.